Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Suhu. Suhu adalah ukuran untuk mengetahui panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat kita rasakan menggunakan indera peraba seperti kulit. Saat memegang es, kita akan merasakan dingin. Sedangkan saat memegang air hangat, kita akan merasa panas. Nah, rasa panas dan dingin itulah yang disebut dengan suhu. Jadi, suhu digunakan untuk menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, teman-teman, ada pun alat untuk mengukur suhu. Kita menggunakan termometer. Kata termometer itu berasal dari dua kata, yaitu termo dan meter. Kata termo berarti panas, sedangkan meter berarti alat ukur. Jadi teman-teman, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, baik suhu di tubuh maupun suhu benda lainnya. Dengan termometer, kita dapat mengetahui perubahan suhu dengan lebih tepat. Teman-teman, suhu memiliki beberapa jenis skala yang digunakan di berbagai negara. Skala suhu yang paling sering kita gunakan adalah Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Skala Celsius digunakan di Indonesia dan banyak negara lainnya, sedangkan skala Fahrenheit sering digunakan di Amerika Serikat. Untuk skala Kelvin biasanya digunakan dalam bidang sains dan penelitian, dan yang terakhir, skala Reaumur dahulu sering digunakan di beberapa negara Eropa. Meskipun berbeda, semua skala digunakan untuk mengukur panas dan dinginnya suatu benda, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar mengenai kalor. Jadi, kalor adalah bentuk energi panas yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Kalor akan mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Contohnya, saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan sendok akan ikut panas. Hal itu terjadi karena kalor dan air panas berpindah ke sendok. Perpindahan kalor akan terus terjadi sampai suhu keduanya menjadi seimbang. Perpindahan kalor yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu benda ke benda yang lain tanpa memindahkan bagian-bagian bendanya. Contohnya, sendok logam menjadi panas saat dimasukkan ke air panas. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat atau partikel. Contohnya, air yang dipanaskan akan bergerak dari bawah ke atas. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar mengenai pemanfaatan energi kalor. Yang pertama ada pada saat kita memasak makanan, salah satu contohnya itu adalah memasak makanan menggunakan kompor gas atau kompor listrik yang menghasilkan energi panas untuk memasak makanan. Dengan adanya kalor, makanan bisa matang dan aman untuk dimakan. Yang kedua yaitu menghangatkan rumah. Jadi, energi kalor juga dimanfaatkan untuk menghangatkan ruangan. Pada musim dingin, alat pemanas atau heater digunakan agar ruangan terasa hangat dan nyaman. Panas tersebut berasal dari listrik atau pembakaran bahan bakar. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah belajar tentang suhu, termometer, kalor, perpindahan kalor, dan manfaat energi kalor. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, teman-teman. Dadah!